Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fi kitabil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ma ruwi'a an Ummi Salamah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza ra'aitum hilala dzil hijjah wa arada ahadukum ayyudhi falyamsik an sya'rihi wa azbarihi. Rawahu Muslim. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat, Bapak Ibu, para pemirsa siaran kajian Zoom rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari ini di waktu yang sangat mustajab ini kita bisa duduk bersama-sama, kita bisa berzikir bersama-sama setelah kita sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah nantiasa menerima segala amal ibadah kita, melipat gandakan pahalanya, Allah jadikan bekal kita untuk menuju Allah Subhanahu wa taala nanti. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurah pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatuna wa qudwatuna, contoh teladan bagi kita semua yang kita berharap mampu berqudwah kepada beliau dan kelak di akhirat nanti kita layak menjadi umatnya yang berhak mendapat syafaat yang uzma. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita sadar bahwasanya setiap kali kita ingin melakukan ibadah yang secara khusus Allah tentukan waktu-waktunya, maka perlu ada persiapan-persiapan, perlu ada usaha yang maksimal agar bagaimana ibadah kita ini betul-betul menghadirkan sebuah kesempurnaan nilai dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, secara khusus pada kajian kali ini kita akan membicarakan tentang bagaimana Allah dan Rasul yang memberikan tuntunan pada kita, apa yang bisa kita kerjakan dalam rangka menyongsong datangnya Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah ini. Kalau kita kembali pada hadis Ummu Salamah yang saya bacakan di awal tadi, Rasulullah SAW telah menyatakan dalam sabdanya, "Iza ra'aitum hilala dzil hijjah." Artinya jika kalian mendapatkan bulan Zulhijjah, artinya awal masuk bulan Zulhijjah, wa arada ahadukum ayyudahi, dan ada di antara kalian ingin menyembelih hewan kurban pada tanggal 10 Zulhijjah tersebut, falyamsik an sya'rihi wa azfarihi, hendaknya dia menahan dirinya untuk tidak mencukur rambutnya dan memotong kukunya. Inilah sebagai landasan dasar tentang bagaimana ketika Allah SWT memberikan tuntunan pada kita termasuk Rasulnya, apa yang kita bisa kerjakan dalam rangka mencapai kesempurnaan ketika menyembelih hewan kurban. Salah satunya adalah yang khusus bagi mereka yang berkurban, yaitu tidak boleh mencukur rambut dan tidak boleh memotong kuku. Muncul pertanyaan, bagaimana hukum tersebut? Nah, ketika kita lihat dalam beberapa keterangan, diantaranya Imam Nawawi dijelaskan bahwasanya hukumnya sunnah sesuai dengan pendapat Syafi'i yang mengatakan bahwa Imam Syafi'i mengambil dasar dari hadis Aisyah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yab'atsu bil hadi minal Madinah fala yatanib minhu al muhrim. Kata Aisyah, Rasulullah SAW ketika datang musim haji tersebut, beliau pernah menghadirkan seekor hewan kurban dari Madinah, namun beliau berpesan pada para sahabat yang haji saat itu, fala yajtanib minhu al muhrim. Artinya orang yang sedang berihram maka jangan meninggalkan untuk mencukur rambutnya di saat tahallul. Nah, itu artinya bahwa ketika kita bicara tentang hadis pertama dari Ummu Salamah terkait dengan bagaimana Rasulullah SAW memberikan larangan agar seseorang tidak boleh mencukur rambut, tidak boleh menggunting kukunya,
ketika ingin menyembelih hewan kurban di hari raya kurban. Namun di sisi lain hadis Rasul yang lainnya menjelaskan bahwa perintah hal tersebut tidak berlaku bagi orang-orang yang sedang berihram ketika mereka tahallul. Nah, dari dua hadis ini diambil sebuah kesimpulan bahwa hukumnya secara kaidah usuliyah, hadis ini atau perbuatan ini merupakan hal yang sunnah. Kenapa sunnah? Karena berlaku bagi golongan tertentu dan tidak berlaku bagi golongan yang lainnya. Inilah jamaah rahimakumullah, kita perlu menyadari betul bagaimana ketika Rasul memberikan turun demikian rupa tiada lain agar kita menemukan sebuah kesempurnaan. Muncul pertanyaan bagi kita semua tentang mengapa harus 10 hari awal dari bulan Dzulhijjah itu. Nah, kita sedikit melihat dari berbagai macam faktor yang menjadi ketentuan kenapa harus 10 hari. Sehingga banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang keutamaan 10 hari atau 10 malam. Di antaranya kita kenal surah Al-Fajr, Allah jelaskan walayalin ashr. Itu artinya apa? Allah bersumpah demi malam-malam yang 10. Terutama yaitu pada malam 10 hari akhir dari bulan Ramadan. Ketika Rasulullah memberikan satu contoh kepada kita bagaimana disunnahkan itikaf pada bulan Ramadan, maka beliau mencontohkan pada 10 hari malam terakhir. Maka pertanyaan muncul lagi, kenapa harus 10 malam? Kok tidak 7 malam ataupun 8 malam? Yang itu kita akan melihat 7 hari itu merupakan cermin tentang perputaran kehidupan dari satu hari ke hari yang lainnya. Nah, di antara hal yang perlu kita pahami di sini bahwa 10 hari itu isyarat bahwasanya untuk membiasakan diri, mempertahankan diri untuk beramal soleh itu, maka dia harus coba selama 10 hari. Nah, kemudian kita tahu bahwasanya ketika 10 hari awal dari bulan Dzulhijjah, khusus masalah kurban ini, maka sebagai isyarat bahwa niat seseorang untuk berbuat baik sangat erat hubungannya dengan waktu pelaksanaannya. Makanya tadi hadisnya mengatakan iza ra'aitumul hilal, jika kalian mendapatkan atau sampai pada suatu waktu kalian mengetahui masuknya bulan Dzulhijjah, nanti tanggal 1 Dzulhijjah, maka 10 hari ke depan sebagai bentuk mempertahankan niat baik kita untuk berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Kita tahu bahwasanya niat seseorang itu kadang bisa persisten, kadang bisa konsisten, kadang bisa berubah-ubah. Sebagai contoh, ketika dia di hari pertama niat ingin berkurban, berlalu hari-hari berikutnya, 5 hari berikutnya, ternyata di tengah jalan banyak godaan, di tengah jalan banyak cobaan-cobaan. Nah, maka ketika dia diuji dengan 10 hari itu, tetap pada konsistennya atau persisten sikapnya itu menunjukkan keseriusannya dia untuk berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah alasan pertama mengapa ketika Allah tentukan 10 hari itu menggambarkan tentang pembiasaan diri untuk melakukan niat solehnya, niat baiknya dalam rangka berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita punya angka 10 atau bilangan 10 ini dalam setiap kehidupan manusia itu merupakan bilangan ganda yang paling terkecil. Artinya ketika selesai 9 masuk 10, maka angka sudah menjadi ganda. Nah, ganda inilah yang menunjukkan satu banyaknya atau kebiasaan itu. Bahkan satu keistimewaan yang kita sering dapatkan seperti kasus yang terjadi antara dialog Nabi Syuaib dengan Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa setelah mampu membantu putri dari Nabi Syuaib untuk memberikan minum pada ternak kambingnya itu, maka ternyata Nabi Musa diulang Nabi Syuaib dengan kata-kata, qala inni uridu an unkaha ihdabnatai hataini. Hai Musa, aku sudah berkeinginan atau sudah menginginkan agar menikahkan salah satu putriku padamu. Syaratnya apa? Ala anta juroni sama niyah hijaj. Dengan catatan kamu harus mau bekerja kepadaku selama 8 tahun atau 8 masa. Fa'in atmamta asyran famin indik. Kalau kamu mampu menyelesaikan sampai 10 atau 10 tahun itu, maka itu merupakan keutamaan bagimu. Ini menggambarkan bahwa ketika sampai mengerjakan sesuatu yang sifatnya 10 kali ataupun 10 tahun itu sebagai bentuk kesempurnaan. Makanya ketika kita bicara tentang hakikat kesempurnaan, seseorang bisa memaksimalkan amalnya, perbuatannya,
minimal setelah dilakukan 10 kali atau 10 hari dalam kehidupan sehari-hari itu. Jamaah rahimakumullah. Nah dari sinilah kita lihat ada beberapa nasihat yang kita ambil dari kasus ini. Di antaranya Nabi Syuaib mengajar kepada Nabi Musa, kalaupun sifatnya maharnya 8 tahun dia bekerja kepada Nabi Syuaib, tapi untuk menopang kehidupan yang baik dalam bangun rumah tangga, maka harus ada modal lain, itulah 2 tahun setelah itu. Itu artinya lagi-lagi bilangan 10 menunjukkan satu keistimewaan dalam kita beramal soleh dan berbuat baik dengan niat yang baik itu. Jamaah rahimakumullah. Kita tahu bahwasanya ketika berupaya tentang bagaimana pembiasaan angka 10 ini, makanya Rasulullah SAW kembali menjelaskan tentang keutamaan kita itikaf di bulan Ramadan. Itu semuanya isyarat bagi kita bahwasanya ketika Rasulullah SAW membiasakan diri 10 hari terakhir Ramadan itu menunjukkan suatu pembiasaan yang baik. Makanya 10 hari terakhir Ramadan sebagai satu bilangan dalam kehidupan Ramadan yang sangat istimewa. Lagi-lagi 10 hari itulah sebagai isyarat kita sudah bisa maksimalkan dan mantapkan niat kita untuk beribadah pada Allah secara maksimal. Kemudian jamaah rahimakumullah, kita lihat apa sebenarnya amaliyah unggulan pada 10 hari pertama ketika bulan Zulhijjah datang, terutama bagi mereka yang berkurban atau menyembelih hewan kurban. Ada beberapa langkah yang perlu kita pahami. Yang pertama, dia harus mampu memastikan niat untuk berkurban karena Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Membersihkan hatinya, mengikhlaskan segala macam bentuk perbuatannya. Karena lagi-lagi niat di dalam beramal soleh adalah sebagai penentu baik buruknya amal tersebut, penentu besar kecilnya pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar ketika Imam Al-Ghazali mengatakan ungkapannya, rubba amalin saghirin tu'azzimuhu an-niyah wa rubba amalin kabirin tusaghiru an-niyah. Berapa banyak amal-amal yang kecil kelihatannya, ternyata nilainya begitu agung disebabkan karena ketulusan niatnya. Dan sebaliknya, berapa banyak amal-amal yang besar dalam prakteknya, ternyata bisa kecil nilainya karena disebabkan niat yang dia lakukan hal itu. Dari sinilah yang sering saya sampaikan, kalau kita ingin beramal soleh dengan mengharap kebaikan-kebaikan yang berlipat ganda, maka biasakanlah menggunakan sistem matematika amal Islami itu. Itulah 1 kali 2 kali 10 kali 7 dan kali 100. Itu artinya 1 adalah niatnya, 2 adalah realisasi dari niat tersebut, 10 merupakan kelipatan pahala dari Allah SWT, 7 jika merupakan harta kita persembahkan karena Allah, dan yang 100 adalah nilai keikhlasan amal ibadah kita yang berupa infak tadi. Jamaah rahimakumullah. Jadi yang pertama, apa yang harus dikerjakan oleh orang yang berkurban pada 10 hari pertama seperti saat ini? Maka dia harus mengikhlaskan niatnya, memantapkan niat untuk berkurban pada Allah SWT dengan jiwa dan hati yang bersih. Yang kedua, ikuti sunnah Rasulullah SAW. Itu sebagai bagian bagi kita untuk bisa mengikuti melalui Rasulullah agar sempurna ibadah kurban kita. Apa yang Rasul anjurkan? Itu berkaitan dengan bagaimana orang yang berkurban ketika datang 10 hari pertama dari Idul Quran bulan Zulhijjah ini, maka dia tidak boleh lagi untuk mencukur rambutnya dan tidak boleh pula memotong kukunya. Ini sebagai satu isyarat bahwa dia boleh lakukan itu sebagai bentuk pembersihan dari dirinya berbarengan ketika dia bersihkan dirinya dengan cara menyembelih hewan kurban. Jamaah rahimakumullah, lihat bagaimana yang menggambarkan tentang hal ini bahwa kebersihan seorang manusia itu bisa berhubungan dengan amal-amal ibadah dalam bentuk kurbannya itu. Karena sesungguhnya semua itu menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar ketika Rasulullah SAW memerintahkan kepada Fatimah untuk ikhlas dalam berkurban itu, karena kata Rasulullah, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah bi azlafiha wa ash'ariha wa quruniha. Sesungguhnya akan datang di akhirat nanti binatang kita sembelih sebagai hewan kurban akan menjadi saksi dengan tanduk-tanduknya, kulitnya dan bulu-bulunya. Begitulah seterusnya, karena itu merupakan salah satu upaya kita meneladani Rasulullah SAW dalam rangka kita berkurban demi tegaknya agama Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, ini merupakan ujian. Kenapa ujian? Karena kita tahu bahwasanya ketika seorang sudah niat berkurban
Dia sudah relakan sebagian harta yang dikorbankan untuk disembelih hewan kurban di hari kurban nanti, maka diuji Allah SWT. Bagaimana ketika mulai masuk bulan Dzulhijjah, mampukah dia konsisten dengan niatnya itu? Mampukah dia untuk menjaga hal yang disunahkan oleh Rasulullah, seperti menjaga jangan sampai mencukur rambutnya, menggunting kukunya, yang itu merupakan kebiasaan dia dalam hidupnya. Maka diuji sama Allah SWT, bisakah dia merubah sikap itu, pembiasaan-pembiasaan dilakukan walaupun sifatnya mubah-mubah saja, tetapi dalam kondisi ini maka menjadi suatu larangan, minimal sifatnya makruh. Dan ini merupakan ujian keimanan, ujian keteguhan niat yang Allah ajarkan kepada kita semua, belajar dari bagaimana kasus Nabi Ibrahim ketika beliau bermimpi menyembelih putra tersayangnya yaitu Ismail. Ternyata tidak hanya sekali saja mimpinya, bahkan diriwayatkan selama 10 hari itulah beliau mengalami 3 kali mimpi. Dan perlu diingat, di mana tak ujiannya itu untuk serius menjalankan perintah Allah SWT, maka setan datang untuk menghalang-halanginya. Di antaranya setan mengatakan, ya Ibrahim, itu hanya mimpi saja, jangan kau lakukan. Gila kamu memotong atau menyembelih anakmu sendiri, anak sayanganmu. Diuji Allah SWT demikian rupa kasus-kasusnya. Ternyata selama 10 hari itu beliau bisa teguh dengan niatnya dan upaya untuk taat pada agama Allah Subhanahu wa taala. Inilah jamaah rahimakumullah, kita perlu menyadari betul bahwa setiap amal ibadah dan kebaikan kita itu selalu berhadapan ujian-ujian, tantangan-tantangan. Di antaranya adalah ketika berhubungan salah masa waktu yang selalu beredar di kehidupan kita semua, kita berupaya untuk bisa konsisten dengan niat kita itu. Jamaah rahimakumullah, lanjutnya ketika kita ingin menyembelih hewan kurban dan masuk pada masa-masa 10 hari pertama ini, apa yang kita bisa lakukan juga? Kita harus mampu memilih tempat penyembelihan yang diyakini amanah dalam menjalankan tugas kurban ini. Lagi-lagi inilah diuji sama Allah SWT untuk mencapai tingkat kebenaran, untuk mencapai tingkat kesempurnaan berkurban, maka dia pilih tempat-tempat penyembelihannya, baik di rumahnya, di masjid, ataupun dimanapun yang dianggap layak untuk hal seperti itu. Maka sejak awal diniatkan itu. Makanya ketika orang ingin berbuat baik dalam bentuk kurban ini, tidak bisa digantikan apapun. Karena sungguh Rasulullah berpesan juga dalam sabdanya mengatakan, ma amalubna Adam min amalin fi ayat atau min nahri ahabba ilallah min hiraqatidam. Tidak ada satu perbuatan anak Adam atau manusia yang lebih dicintai sama Allah pada hari-hari nahar, hari-hari kurban seperti ini, dibanding dia harus menyembelih hewan kurban itu. Makanya jamaah kita ingat kembali, kalaupun sekarang banyak masalah-masalah yang berhubungan dengan fatwa-fatwa yang berkeliaran, yang mengatakan kita lebih bersedekah dengan harta saja, kita berikan bantuan pada saudara kita yang terdampak COVID dan sebagainya, dibanding menyembelih hewan kurban. Berbeda. Bahwa ketaatan kita dalam berkorban ini ada masanya, ada waktunya, dan tidak setiap bulan ada pola seperti ini. Makanya kenapa Idul Kurban hanya jatuh pada hari raya kurban saja, itu hari tasyrik ditambah dengan hari kurban, sehingga 4 hari itu. Setelah itu tidak menjadi nilai kurban lagi. Bahkan perlu diingat, bersedekah dengan daging kurban bukan karena daging atau darahnya, tetapi karena ketaatan kita untuk menyembelih atau mengalirkan darah itu karena Allah Subhanahu wa taala. Beda hal dengan infak dan sedekah yang sifatnya umum, kapan pun kita kerjakan. Maka jangan pernah kita mengatakan sesuatu yang sifatnya simbol syiar agama Allah ini, kita alihkan dengan kebiasaan yang tidak ada urusan masalah simbol-simbol tersebut. Itulah yang kita harus pahami semuanya, bahwasanya memilih tempat penyembelihan hewan kurban yang diyakini amanah tersebut, agar kita yakin apa yang dilakukan adalah sesuai dengan tuntunan syariat Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula jamaah rahimakumullah bagi mereka yang berkurban dan sudah datang hari pertama Dzulhijjah ini, persiapan apa yang mereka harus lakukan? Itu harus punya persiapan peralatan dan tempat yang layak untuk penyembelihan. Jika tidak mampu dia mempersiapkan alat tersebut untuk menyembelih dengan tangannya sendiri, maka dia boleh bisa wakilkan atau titipkan kepada lembaga-lembaga yang dianggap amanah dan mampu melakukan tugas seperti ini. Karena itulah merupakan salah satu bentuk ketaatan kita agar lagi-lagi kesempurnaan ibadah kita dengan cara menyembelih hewan kurban itu akan melalui segala upaya dan usaha kita yang maksimal ini. Ada satu hal yang kadang-kadang orang merasa sulit mengerjakannya, tetapi ini pun jadi hal yang disunahkan Rasulullah pada putri beliau,
Itulah hendaknya kita bisa menyaksikan penyembelihan hewan kurban kita semampu kita. Kalau kita titipkan kepada orang lain dan sulit kita jangkau dengan jangkauan langkah kita, maka boleh kita melalui informasi media-media sosial dan sebagainya. Hal ini menjadi hal sunnah. Kenapa? Karena Rasulullah memerintahkan kepada Fatimah dengan sabdanya mengatakan, An Imran ibni Husain qala, dari Imam Husain atau Imran bin Husain berkata, qala Rasulullah SAW, Rasul pernah bersabda. Apa sabda Rasulullah? Ya Fatimah, qumi fashhadi udhiyataki. Bangunlah engkau dan keluarlah saksikan penyembelihan hewan kurbanmu itu. Jadi Rasul perintahkan pada putrinya. Karena kata qumi, apa qumi? Mungkin dari duduk berleha-leha di rumah sambil tiduran, kata lebih baik kamu keluar rumah, lihat bagaimana penyembelihan hewan kurbanmu itu. Kenapa Rasul anjurkan hal seperti itu? Kata Rasulullah lanjutnya, fa innahu yughfaru laki bi awwali fitratin taqturu min damiha kulla dzambin amiltihi. Karena sesungguhnya setiap kali tetesan darah ketika disembelih itu akan menjadi penyebab diampuninya dosa-dosa yang telah kamu perbuatkan selama ini. Kita tahu bahwasanya seorang Fatimah, seorang putri Nabi, bahwa beliau juga termasuk manusia yang pernah berdosa walaupun dosa-dosa kecil. Maka Rasul memberikan motivasi kepada Fatimah itu, hadirilah, lihatlah bagaimana penyembelihan hewan kurbanmu. Karena dengan demikian engkau akan menjadi yakin, akan menjadi lega bahwa setiap darah yang disembelih itu, tetesan darah yang disembelih itu akan menjadi pengcover atau penghapus dosa yang engkau telah perbuat selama ini. Maka apa kata Rasulullah kepada Fatimah yang harus dikerjakan saat itu? Rasulullah bersabda, wa quli, dan katakanlah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarikalahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Katakanlah sebagaimana kita sering baca dalam doa ketika iftitah shalah. Itu kata-kata kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya dan seterusnya. Maka menjadi hal yang sunnah bagi kita para pengorban yang telah memberikan hewan kurbannya. Ketika disembelih hewan kurban tersebut, saksikanlah semampunya dan minimal kita berucap dengan kata-kata kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sebagai bentuk keikhlasan kita, ketulusan kita dalam rangka kita mengisi dan meyakini apa yang kita berikan untuk disembelih adalah merupakan bagian keikhlasan kita dalam berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah. Selanjutnya kita juga perlu memahami sebenarnya amalia apa saja yang menjadi unggulan ketika datang 10 hari awal dari bulan Zulhijjah ini. Karena bahwasanya amalia seperti ini tidak hanya berlaku bagi mereka yang menyembelih hewan kurban saja, juga berlaku bagi kita semua yang tidak menyembelih hewan kurban sekalipun. Di antaranya adalah berpuasa di 10 hari pertama bulan Zulhijjah merupakan sunnah yang sangat dikuatkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga ada hadis dari Hafsah binti Umar bin Khattab, beliau berkata, qalat arba'un lam yakun yada'uhunna Rasulullah SAW. Ada 4 perbuatan yang Rasul hampir tidak pernah meninggalkannya. Apa perbuatan itu? Yang pertama, siyamu Asyura, yaitu berpuasa pada tanggal 10 Muharram, itu Asyura. Yang kedua, wal ashr, itu 10 hari dari bulan Zulhijjah ini. Dan yang ketiga, wasala 1 ayam min kulli syahr, dan 3 hari turut-turut setiap bulan yang dengan ayyamul bid. Kemudian yang keempat yang Rasul pernah tinggalkan, wa raqataini qoblal ghadat, 2 rakaat sebelum masuk waktu subuh yang dikenal sunat fajar. 4 hal ini Rasul kerjakan, tidak pernah ditinggalkan, kata Hafsah. Itu menggambarkan bahwanya 10 hari Zulhijjah ini juga bagian dari 10 hari dari bulan Allah muliakan itu. Inilah disunahkannya kita berpuasa pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini. Kemudian berikutnya, dan sunnah muakkadah sifatnya pada tanggal 9 Zulhijjah sebagai hari Arafah untuk kita berpuasa. Kenapa demikian? Karena keistimewaan hari Arafah lebih dari hari-hari yang lainnya. Lagi-lagi Rasul bersabda, riwayat dari Abi Qatadah mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saumu yaumi Arafah yukafiru sanataini madiyatan wa mustaqbalatan.
berpuasa pada hari Arafah itu nilainya bisa menghapus dosa kita selama 2 tahun. Tahun pertama, tahun yang di awal dan tahun yang di akhir itu. Artinya tahun lalu dengan tahun yang akan datang. Wa shaumu yaumi asyura yukafiru sanatan madiyah. Adapun berpuasa hari Asyura 10 Muharram itu sifatnya bisa menghapus dosa-dosa tahun yang lalu itu. Ini terkait dengan bagaimana ketika berpuasa pada tanggal 9 Zulhijjah sebagai hari Arafah merupakan sunnah muakkadah yang kita disunah mengerjakan pada saat itu. Adapun tanggal 8 Zulhijjah yang dikenal dengan hari Tarwiyah ini menjadi sebuah perdebatan yang akhirnya apa? Itu bisa dikatakan sebagai penggenapan dari kesempurnaan ibadah kita di bulan Zulhijjah ini. Dan kalau kita lihat sejarahnya, bahwasanya disunnahkannya berpuasa tanggal 8 Zulhijjah itu bagi para mereka yang ibadah haji, kemudian mereka pada saat tidak mampu untuk menyembelih hewan kurban, menghadirkan al-hadyu pada saat itu, maka disunnahkan mereka untuk berpuasa tanggal 8 Zulhijjah itu. Maka ada sebuah hadis yang cukup panjang riwayat Imam Ahmad mengatakan hatta idza kana yaumut tarwiyah wa aradu atawaju ila mina ahallu bil haji qala fakanal hadyu ala man wajada wasyamu ala man lam yajid wa asyraka bainahum fi hadihim rawahu Ahmad. Hadis ini menjelaskan tentang bagaimana Rasulullah SAW memberikan satu tuntunan syariat bagi mereka yang akan menuju Mina. Artinya setelah dia melakukan wukuf di Arafah itu menjalankan untuk Arafah dari Mekah ingin ke Mina pada tanggal 8 Zulhijjah, ketika dia tidak mampu untuk menyembelih hewan kurban di hari-hari kurban tersebut dan dalam keadaan dia berhaji, maka dia boleh dan disunahkan untuk berpuasa pada saat itu. Akhirnya sebagian ulama menjadikan satu tuntunan bahwa tanggal 8 Zulhijjah sebagai hari Tarwiyah pun disunahkan untuk berpuasa pada saat itu. Dan ini juga rangkaian dari 10 hari pertama Zulhijjah, tanggal sampai tanggal 10. Makanya ketika kita datang 10 hari Zulhijjah, itu ketika hari raya Idul Kurban, maka kita sebelum sholat disunahkan untuk berpuasa terlebih dahulu. Lagi-lagi inilah yang merupakan keistimewaan ketika kita berupaya untuk memahami sejauh mana sebenarnya kita bisa memaksimalkan amal ibadah itu. Bahkan secara umum bahwa ibadah dan ibadah bersedekah ataupun berinfak pada hari-hari tersebut adalah merupakan perbuatan yang sangat istimewa. Ada riwayat Imam Tirmizi mengatakan, "Ma min ayamin al-amalus sholih minha ahabu ilallah min hadil ayam." Tidak ada satu hari di mana setiap perbuatan soleh seorang lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala dibanding hari-hari pada Zulhijjah ini. Yakni ayamul ashr, itu hari 10 Zulhijjah. Qalu, mereka bertanya, "Ya Rasulullah, ya Rasul, walal jihad fi sabilillah? Apakah itu tidak lebih mulia dibanding jihad fi sabilillah?" Maka Rasul menjawab, "Walal jihad, begitulah jihad fi sabilillah." Artinya amaliyah kita pada hari seperti ini berupa ketakwaan, berupa ibadah, berupa kesolehan kita dalam berinfak, bersedekah dan sebagainya, itu akan nilainya lebih baik ketimbang jihad fi sabilillah. Kecuali kata Rasulullah SAW, illa rajulun kharaja binafsi wa malihi walam yarji min dzalika bisyai. Kecuali ada seorang yang keluar dari rumahnya untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan jiwanya, dengan hartanya, dan tidak kembali lagi kecuali namanya saja. Itulah bagaimana cara kita menggambarkan pentingnya memahami amalia-amalia unggulan di 10 hari dari yang pertama bulan Zulhijjah ini sebagai bekal bagi kita bagaimana memaksimalkan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, sebagai satu penutup kita perlu memahami bahwasanya ada beberapa amalia yang bersifatnya umum kita kerjakan, yaitu ketika kita datang pada hari Zulhijjah seperti hari kurban seperti ini, maka kita disunahkan untuk melakukan takbir mursal yang kita lakukan sejak masuknya malam dari 10 Zulhijjah itu, yang dikenal dengan malam takbiran. Disunahkan bertakbir sampai selesai khatib naik mimbar. Ini namanya takbir mursal. Dan kemudian yang kedua ada lagi namanya takbir yang bersifat muqayyad. Apa itu muqayyad? Itu takbir yang kita ucapkan selama hari-hari nahar, hari-hari penyembelihan, dari tanggal 10, 11, 12 dan 13 Zulhijjah.
Nah ini dilakukan muqayyad kenapa? Karena berhubung dengan pelaksanaan sholat fardu yang kita lakukan. Makanya selama 4 hari setelah hari raya itu, dari tanggal 10 sampai tanggal 13, kita disunahkan setiap habis sholat fardu untuk kita bisa melakukan takbir bersama-sama sendirian dalam rangka mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala. Sedikit kita perhatikan ya siaran kemarin ketika Hagia Sophia diresmikan kembali menjadi masjid gitu ya. Maka yang menarik bagi kita adalah bagaimana itu seperti hari raya. Karena mereka bertakbir, mengagungkan nama Allah SWT, berselawat pada Rasulullah begitu megah, begitu meriah, sehingga mencerminkan hari raya betul-betul seperti dapat kemenangan yang sangat besar dari Allah SWT. Nah makanya dalam hari raya Idul Qurban pun kemenangan bagi kita sebagai seorang muslim. Tanpa kecuali siapapun, mereka yang berkorban, itulah hari raya bagi orang muslim itu. Makanya kita disunahkan maksimalkan ibadah pada saat itu. Inilah merupakan salah satu cermin bagaimana Islam menghadirkan suatu kebaikan bagi kita, baik dalam beribadah yang mahdoh ataupun ibadah yang bersifat muamalah. Dan terakhir kita harus memahami bahwasanya hari-hari tasyrik adalah merupakan bagian keistimewaan kita sebagai hari raya bagi kita semuanya. Maka Rasulullah SAW pernah berpesan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, amaroni Nabi SAW an unadi ayyama mina annaha ayyamu aklin wa syarabin wala sauma fiha, yani ayyamu tasyrik, rawahu Ahmad. Rasul berpesan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas untuk menyampaikan kepada umat Islam yang berhaji saat itu di Mina, yaitu hari setelah hari Idul Hijjah. Apa kata beliau? Beliau memanggil manusia dan mengatakan manusia bahwa ayam mina annaha ayyamu aklin wa syarab. Itulah hari-hari makan dan minum di mana seorang tidak boleh berpuasa. Sehingga itulah hari kita untuk berpesta, makan bersama-sama, berhari raya bersama-sama selama 4 hari, tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah ini. Inilah jamaah rahimakumullah, artinya 10 hari daripada bulan Zulhijjah mengandung makna yang begitu besar. Yang kesembilan dikatakan bahwa 10 hari sebagai isyarat kekuatan niat kita tidak akan tergoyah setelah kita bangun selama 10 hari itu. Ibrahim menamimpi untuk menyembelih putranya pun diuji selama 10 hari itu. Makanya kalau kita mau maksimalkan 10 hari pertama Dzulhijjah, insya Allah segala niat baik amal soleh kita ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dilipat gandakan pahalanya, dan kita mendapatkan kebaikan yang lebih dari biasanya. Itulah harapan kita dan renungan kita pada pagi hari ini. Semoga nantiasa memberikan kekuatan pada kita semua. Allah jadikan hidup kita betul-betul mengandung nilai ibadah secara total, baik ibadah yang bersifat mahdoh ataupun ibadah yang bersifat muamalah. Keduanya terpadu dan tertera pada upaya kita untuk menyiarkan kembali Idul Kurban ini bagi kita semua sebagai seorang muslim. Ini saja, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.